Setelah menetapkan 2 tersangka, Kejati Sumsel kembali menetapkan Ahmad Najib sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Jumat 1 Oktober malam. Sekira pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, Ahmad Najib keluar gedung Kejati Sumsel dengan pengawalan petugas Kejati Sumsel. Ahmad Najib langsung dibawa ke rutan Pakjo Palembang untuk dilakukan penahanan terhadapnya selama 20 hari ke depan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari seripoku.com, ada Nisha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Ya, siap. Selamat siang, Firda. Dari Palembang melaporkan. Nisha, bisa Anda jelaskan sudah berapa nama yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya? Untuk saat ini, Kejati Sumsel sudah menetapkan 12 nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, yang mana 6 diantaranya, ya ini terdakwa Edi Hermanto, Saripudin, Dwi Kridayani, Yudi Arminto, Mukti Sulaiman, dan Ahmad Nasuhi sudah menjalani proses persidangan. Sedangkan untuk 6-nya yang lain, itu masih dalam proses menunggu, Firda. Siapa saja nama yang baru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini? Untuk 3 tersangka baru yang baru saja ditetapkan Kejati Sumsel saat ini, yakni Ahmad Najib selaku mantan asisten 1 Kesra Biro Kesra Pemkab Sumsel. Yang kedua Agustinus Antoni selaku kepala BPKAD Pemkab Sumsel. Sama yang satu lagi itu Loka Sangganegara sebagai tim leader pembangunan Masjid Sriwijaya. Begitu, Firda. Untuk peran dari ketiga tersangka ini seperti apa informasi lengkapnya, Nisha? Oke, untuk peran ketiga tersangka ini sendiri memiliki peran yang berbeda-beda saat dikonfirmasi oleh kepada Kasipendkum Kejati Sumsel, Pak Haidirman, SHMH, mengatakan jika ketiga diduga terlibat dalam penyalahgunaan jabatan, yang mana Ahmad Najib terkait penandatanganan NPHD, yang kedua Agustinus selaku Kabid Anggaran itu menandatangan selaku anggaran, yang ketiga Loka Sangganegara selaku leader tim pembangunan Masjid Sriwijaya, yang mana artinya mereka turut bertanggung jawab atas anggaran dan pembangunan tersebut. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasipendkum Kejati Sumsel Haidirman, dan berikut liputannya untuk Anda. Telah menetapkan kembali 3 tersangka, dan saya ulangi lagi, atas nama LSN, dan kedua adalah atas nama AN, dan yang ketiga adalah atas nama AA. Dan ketiga-tiganya dilakukan penahanan di rutan Pakjo selama 20 hari. Oke, terkait pemeriksaan kesehatan tadi apa, Pak? Yang terakhir, karena pemeriksaan terhadap AN tadi, pertama tentu protap kesehatan itu terutama menyangkut masalah COVID-19. Artinya dilakukan pemeriksaan dan ternyata negatif, dan diperiksa juga kesehatan lain. Artinya ada indikasi itu dia tidak, tapi ternyata yang bersangkutan sehat. Pasal 3 disangkakan sama dengan yang tadi, Kak? Ya sama, jadi disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Pak, setelah ini akan ada penetapan tersangka lainnya nggak, Pak? Kita lihat nanti perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik, itu kan tergantung dengan alat bukti. Hari ini memang 3 itu, Pak, ya? Nah, hari ini yang jelas kita lihat sendiri bahwa ada 3 ditetapkan tersangka. Infonya dipanggil 4 atau 3 hari ini? Memang dipanggil semuanya jadi saksi. Awal dipanggil saksi, ternyata cukup bukti. 4 orang atau 3 orang? Dipanggil ada 4, itu kan 4 orang. Tapi satunya yang bersangkutan terhalang sakit. Ya, Siapa, sakit. Pak? Inisialnya, Pak? AR. Ah, ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.